Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha wa rafa'na laka dzikrak inna ma'al usri fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Sampun, Pak. Coba di ayat pertama diulangi. Bagaimana, Pak? Coba ayat pertama diulangi. Oh, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak. Ya, jadi alamnya terlalu lama ya. Alam nasroh laka sadrak. Gitu. Coba ayat kedua. Wa wada'na anka wizrak. Terus Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak ya. Ba beda dengan dha ya. Jadi nggak sama. Tulisannya juga beda, jadi artinya lain ya. Oke, nanti lebih tepat lagi ya, karena ini kan guru PAI kan, ya jadi harus bacaannya harus untuk yang surat-surat pendek harus bagus ya. Ya, baik, sekarang tulis salah satu surat pendek, nanti difoto tulisannya dan dikirimkan ke saya. Surat apa, Pak? Surat Al-Asr. Surat Anas boleh nggak, Pak? Ya, Al-Falaq nih. Al-Falaq. Baik, Pak.
Sampun Bapak. Oke, saya lihat dulu. Oke, ini tadi lihat Quran nggak, Bu? Enggak Bapak. Oke. Nanti di tulisannya di beberapa di Perbaiki. ya. Baik, sekarang 15 menit mengajar. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih ketua kelas telah memimpin berdoa. Untuk selanjutnya saya akan cek kehadiran terlebih dahulu. Andi, Budi, Rizky, baik untuk hari ini semuanya hadir. Alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan ya, sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini untuk menuntut ilmu bersama. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aisyah silahkan dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai dirijen. Posisi teman-teman yang lain silahkan berdiri. Ya, terima kasih Aisyah telah memimpin lagu Indonesia Raya. Silahkan kembali dan silahkan duduk di tempat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, masih ingatkah dengan dengan pembelajaran kemarin? Iya, tentang sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu ada yang dikerjakan secara berjamaah, ada yang munfarid, ada yang dikerjakan secara jamaah dan munfarid. Baiklah, untuk selanjutnya materi kali ini kita akan belajar tentang sujud. Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sebelumnya akan saya tanya terlebih dahulu, pernahkah kalian melakukan gerakan sujud? Ya, pernah. Saat apa kalian melakukan gerakan sujud? Ya, saat sholat. Apakah kalian pernah melakukan gerakan sujud selain gerakan sholat? Ya, pernah. Pada waktu apa kalian melakukan sujud syukur dan di mana kamu melakukannya? Jadi Mas Arya di mana? Oh, ketika main sepak bola, terus gol menang, maka melakukan sujud syukur. Di mana melakukan sujud syukur? Di lapangan. Baiklah. Nanti akan kita bahas bersama, namun akan saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara sujud sahwi, sujud syukur, dan tilawah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ketentuan sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan hikmah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Baiklah anak-anak, Bu Betty membuat peta konsep untuk kalian pahami dan kalian cermati. Perhatikan di situ, sujud itu terbagi menjadi 3, yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar kabar gembira, atau terhindar dari bahaya. Kemudian sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika mendengarkan ayat-ayat sajadah. Sedangkan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk menggantikan kesalahan yang terjadi dalam sholatnya karena lupa. Baik anak-anak, untuk
lebih pahamnya lagi, silakan amati video berikut ini. Baik, video telah selesai, maka saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu pembahasan materi diskusi. Kelompok A ya, membahas tentang sujud syukur, kelompok B membahas sujud sahwi, dan kelompok C membahas sujud tilawah. Baik, untuk selanjutnya waktu 15 menit dari sekarang. Ya, anak-anak sudah selesai, silahkan presentasikan dari kelompok A tentang sujud syukur. Ya, pengertian sujud syukur, rukun sujud syukur, syarat sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur, bacaan sujud syukur, tata cara sujud syukur, dan hikmah sujud syukur. Baik, kelompok A telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Ya, baiklah, berhubung sudah tidak ada yang bertanya, mari kita beri aplaus untuk kelompok A. Selanjutnya, masih ada yang ditanyakan? Sekali lagi, ya. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Amatilah gambar berikut ini. Perhatikan di situ ada gambar orang yang sujud di jalan dan ada yang sujud di lapangan. Orang yang sujud di jalan itu kira-kira jalannya baru dibangun itu ya, mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian ada pemain timnas itu dalam kejuaraan AFF menang, kemudian sujud di lapangan. Bagaimana pendapat kalian tentang kedua sujud ini, sah atau tidak? Ya. Ya, betul, kelompok A telah menjawabnya. Yang kelompok B tadi dan kelompok C sah-sah saja begitu ya, karena segera mendapatkan nikmat alasannya ya. Namun jawaban yang benar adalah dari kelompok A, bahwa sujud yang dilakukan itu adalah tidak sah, karena belum tentu suci, belum tentu menutup aurat ya. Itu belum tentu suci itu ya, belum tentu suci badan dan pakaiannya. Kemudian belum tentu menutup aurat secara sempurna. Kemudian belum tentu juga menghadap kiblat. Maka yang harus diperhatikan dalam sujud itu adalah, perhatikan juga nih ya, takbir sujud dengan membaca tasbih kemudian salam. Baiklah, selanjutnya presentasi dari kelompok B tentang sujud sahwi. Sujud sahwi, pengertian, sebab-sebab, kemudian hikmah. Baiklah, ada yang bertanya? Ya, silakan. Baik. Kelompok B telah selesai untuk presentasi, mari kita beri aplaus bersama-sama. Baiklah, sekarang saya akan tanya ya. Ini anak-anak, bagaimana jika ada orang yang melakukan sujud sahwi karena misal lupa rakaat sholatnya, hingga salam baru ingat kalau belum sujud sahwi. Bagaimana pendapat kalian? A, tidak melakukan sujud karena terlanjur lupa baru ingat di akhir. B, mengulangi sholat kembali. C, selesai salam langsung segera sujud sahwi. Ya, apa jawabannya anak-anak? Ya, baik, benar jawabannya adalah selesai salam langsung segera sujud sahwi. Enggak apa-apa ya, walaupun lupa bisa dilakukan kembali ketika kalian ingat, langsung ingat gitu ya. Baik, kita lanjut ke kelompok C mengenai sujud tilawah. Baiklah, silakan dipresentasikan pengertian sujud tilawah ya, sebab-sebab sujud tilawah, bacaan ayat-ayat sajadah. Baiklah, ada pertanyaan? Baik, marilah kita beri aplaus presentasi dari kelompok C. Selanjutnya saya akan bertanya ini tentang sujud tilawah. Bagaimana jika imam membaca ayat sajadah akan tetapi tidak melakukan sujud tilawah? Apa yang kalian lakukan? A, melakukan sujud tilawah sendiri. B, mengikuti imam tidak melakukan sujud tilawah. Mana jawaban yang benar? Ya, jawaban yang benar adalah mengikuti imam tidak melakukan sujud tilawah, karena makmum harus mengikuti imam. Baiklah anak-anak, setelah selesai diskusi kali ini, silahkan perhatikan di sini ada soal literasi. Saya ingin tahu sampai sejauh mana kalian memahami bacaan dan sumber-sumber tadi. Silakan, soalnya 5 menit. Terima kasih. Silakan ketua kelas untuk dikumpulkan LKPD-nya tadi. Lanjut ya.
Baiklah anak-anak, tadi kalian telah belajar tentang sujud. Adakah hubungan pembelajaran materi sujud ini dengan mata pelajaran lain? Oh ya, betul. Sesuai dengan PPKN yaitu tentang sila ya, pengamalan sila. Sila pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian mata pelajaran apa tadi? Ya IPS, yaitu tentang materi empati ya, ketika ada orang yang salah maka kita harus memaafkan kesalahan orang tersebut, atau ada hal yang terlukan, kita segera melalui untuk mengetahui sampai sejauh mana. Berikut di Google Form berikut, silakan waktunya 10 menit. Terima kasih anak-anak telah selesai mengerjakan. Untuk selanjutnya, mari kita simpulkan bersama-sama. Baik, kesimpulan yang pertama, ketika mendapat nikmat, kabar gembira ataupun terhindar dari musibah, segera melakukan sujud syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud sahwi yang dilakukan karena ada hal yang terlupakan dalam sholat, dan sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika mendengarkan ayat sajadah. Yang kedua, dengan sujud akan menghindarkan dari sikap sombong dan angkuh. Yang ketiga, melakukan sujud hendaknya dengan syarat dan rukun yang benar. Baik, itu yang dapat kita simpulkan bersama-sama tadi ya. Untuk selanjutnya, tugas berikutnya, hafalkan doa atau bacaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian, tugas selanjutnya adalah praktikkan sujud syukur yang benar dengan membuat video dengan ketentuan kelompok 1 atau kelompok A itu tentang sujud syukur ya, nanti videonya. Kemudian kelompok 2 itu sujud tilawah, kelompok 3 ini sujud sahwi. Silahkan nanti dibuat video, ada yang sebagai model dan ada yang sebagai narator. Sudah jelas anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, marilah kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Bati. KI 1 dari pembelajaran ini apa Bu indikator? KI 1 KD-nya melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. Kemudian indikatornya 1.10.1 bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan dan segala mara bahaya yang dihindarkan oleh Allah sebagai implementasi pelaksanaan sujud syukur. 1.10.2 menyadari manusia makhluk yang lemah di hadapan Allah sebagai implementasi pelaksanaan sujud sahwi. 1.10.3 mendekatkan diri kepada Allah dengan menghayati makna ayat-ayat Al-Quran sebagai implementasi pelaksanaan sujud tilawah. Oke, nanti ini lebih spesifik ya, karena indikatornya kan bisa dicek melalui proses pembelajaran. Biar kelihatan indikatornya apa. Yang jelas sikap intrapersonal KI 1 itu lebih dikaitkan dengan materi ya. Kalau KI 2-nya gimana? KI 2.10 menghayati perilaku santun sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Indikatornya 2.10.1 menghayati perilaku bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan dan segala mara bahaya yang dihindarkan oleh Allah sebagai implementasi pelaksanaan sujud syukur. 2.10.2 menghindari perilaku sombong sebagai implementasi pelaksanaan sujud sahwi. 2.10.3 menghayati perilaku santun sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, nanti dikaitkan dengan interpersonal ya, karena ini kan hubungannya dengan KI 2 kan sikap sosial ya. Jadi ini diimplementasikan dalam kehidupan
interpersonalnya harus tampak, bukan yang ke intranya. Kalau intra itu kan yang KI1, tapi kalau KI2 itu yang interpersonal, hubungan antar orang. Oke, terus dikaitkan dengan ini, kalau saya lihat beberapa ini sama dengan beberapa yang praktek gitu. Nanti kalau bisa di ini ya, karena kan nggak tahu nanti pas PPL itu seperti apa, karena sudah ada yang mempraktekkan ini juga ya. Kalau Tapi bisa, nanti prakteknya boleh pakai ini nggak Pak? ya kalau bisa itu apa berbeda dengan yang lain, namun perlu berkomunikasi ya dengan yang lain itu, karena ada yang sama ya. Oh gitu Pak ya. Soalnya kemarin itu pas waktu bulan itu ya materinya itu jadi bisa saja sama. Halo, Suaranya putus-putus Bu. Pak. Masih tidak Pak? Sekarang udah ya. Ya. Soalnya sini mendung Pak, mau hujan. Oh, di mana Iya. Tony? Ini sekolah saya Pak. Ya. Saya di SMP PGRI Ismanu. Oh, semangat. Oke. Iya. Baik. Kalau di pembelajaran abad 21 itu kan diantaranya ada critical thinking. Hubungannya dengan ini atau proses pembelajaran yang mana di dalam yang Ibu apa tadi yang menunjukkan critical thinking dan problem solving? Critical thinking itu pada guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tadi Pak, yang disajikan, dan itu PBL juga, dan akan dijawab melalui kegiatan pembelajaran seperti tadi tentang sujud yang di lapangan dan di jalan tadi Bapak. Oke. Baik, nanti ditingkatkan lagi ya konteks ini. Setidaknya tadi yang beberapa catatan terus sama Quran tadi ditingkatkan lagi. Iya Bapak. Ya, saya kira cukup Bu ya. Iya, terima kasih Bapak atas masukannya. Ya. Saya izin live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.